Cecilia Reiner. Haleluya. Terima kasih banyak kesempatannya Pastor Yongki, Bu Yongki, dan saudara semuanya. Terima kasih untuk kepercayaannya yang diberikan kepada saya. Hari ini kita boleh sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, especially di hari yang super spesial, yaitu Mother's Day, ya. Jadi kalau boleh slide-nya boleh ditampilkan. Slide yang pertama, saya mengucapkan Happy Mother's Day kepada semua ibu-ibu yang dimanapun saudara berada, dan juga ibu-ibu rohani dimanapun Anda berada. Engkau adalah wanita-wanita yang luar biasa. Dan perkenankan saya hari ini juga mengucapkan special Happy Mother's Day kepada mama saya yang tercinta, Mama Marta, yang ada juga hari ini join dengan kita di Zoom. Happy Mother's Day, Ma. I love you so much, and terima kasih untuk semua kasih pengorbanan. Mama adalah mama yang terbaik dalam hidup saya. Thank you. Oke, shalom saudara yang belum kenal, nama saya tadi Pastor Yongki sudah beritahu, Cecilia. Saya adalah ibu dari 2 orang anak laki-laki, namanya Gabriel dan Zion, dan juga istri dari Bapak William yang sudah lihat yang paling ganteng itu, ya itu kalau lihat yang paling ganteng, boleh lambaikan tangannya Bapak William, ya itu suami saya. Terima kasih buat kesempatannya. Mari sekarang di hari yang spesial ini, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita, terutama buat para ibu-ibu nih, kita boleh lebih lagi menjadi wanita-wanita yang luar biasa buat kemuliaan nama Tuhan, wanita yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Saudara, kita selalu mendengarkan ada pepatah yang mengatakan, di balik kesuksesan seorang suami, ada seorang istri yang luar biasa. Itu kita selalu dengarkan. Tapi izinkan saya saat ini mengimprove sedikit, saudara, bahwa di balik kesuksesan keluarga, itu ada seorang ibu, mama yang luar biasa. Keluarga tidak hanya berbicara tentang suami istri, tapi juga anak-anak, saudara ya. Jadi ternyata, saudara, di balik kesuksesan keluarga, kesuksesan suami, dan anak-anak itu ada mama, istri yang luar biasa, saudara. Di dalam Amsal 14 ayat 1 dikatakan, rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Sekali lagi saya bacakan, rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tetapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Saya suka sekali dalam bahasa Inggrisnya di AMP, Amplified, the next slide, itu dikatakan, saudara ya, the wise woman builds her house on a foundation of godly precepts, and her household thrives. Di sini dikatakan ada kata-kata wise woman, wanita yang bijaksana, membangun rumahnya itu di atas dasar kebenaran firman Tuhan, saudara. Di atas dasar godly precept, saudara, bimbingan Tuhan. Sehingga dikatakan biasanya kata-kata thrives itu ketika ada bencana atau malapetaka terjadi, itu diselamatkan. Sehingga dalam keadaan apapun, keluarganya tetap aman, saudara. Tetapi dikatakan is the foolish one. Nah, di Amsal ini mengatakan ada perbandingan comparison, saudara ya, antara seorang wanita yang bijaksana dan yang dikatakan foolish woman. Foolish woman itu berarti wanita yang bodoh, saudara ya. Dikatakan apa wanita yang bodoh? Wanita yang bodoh itu ternyata tidak punya spiritual insight, saudara. Tidak ada tuntunan dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Bahwa dikatakan dia menghancurkan rumahnya itu dengan tangannya sendiri. Dengan apa? Ignoring godly principle. Ignoring godly principle artinya mereka dengar, tapi mereka nggak melakukan, saudara. Ignore. Cuekin aja, saudara ya. Jadi berarti wanita yang bijaksana itu membangun rumahnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang bodoh itu mereka dengar firman Tuhan, tapi mereka nggak mau melakukannya. Dan biarlah hari ini kita semua ini adalah menjadi wanita-wanita, ibu-ibu yang bijaksana, saudara ya. Jadi dari firman ini kita belajar apa, saudara? Ternyata sukses dan gagalnya keluarga kita, suami dan anak-anak kita itu ditentukan oleh bijak atau bodohnya kita, mama, ibu, mengatur rumah tangga kita, saudara. Wow, amazing, saudara ya. Ternyata saudara dan saya, ibu-ibu ini, kita semua itu wanita-wanita hebat, saudara ya. Wow, boleh katakan saya ini hebat dan luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Kalau yang suami boleh bilang, katakan, senggol istrinya, katakan, kamu adalah wanita yang luar biasa dan hebat.
Amin. Lalu slide-nya boleh ditayangkan. Sekarang saudara, mari kita mau membuat pernyataan iman, saudara ya. Biarlah ini juga menjadi pengingat buat kita bahwa di bulan ini, bulan Mei, kita itu belajar tentang image, saudara ya, tentang bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Biarlah ibu-ibu, mom, engkau ingat bahwa kita ini berharga dan mulia. Mari kita mau sama-sama bacakan statement ini, saudara ya. Kalau yang bapak-bapak boleh katakan istri saya, kalau yang anak-anak boleh katakan ibu saya atau mama saya, dan kita para mama-mama, ibu-ibu katakan saya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Saya adalah ibu yang luar biasa. Saya sangat berharga dan mulia di mata Tuhan, suami, dan anak-anak saya. Saya sangat dikasihi oleh Tuhan, suami, dan anak-anak saya. Saya penuh hikmat dan Roh Kudus. Masa depan saya penuh pengharapan. Amin, amin, amin. Ibu-ibu, masa depan kita penuh pengharapan di dalam Tuhan. Wow, mungkin saudara mendengar, oh iya, saya ini seperti ini, perempuan kelihatannya lemah, masa sih perempuan tuh hebat? Saya kasih contoh, saudara ya, yang relevan yang sekarang ini, yang kita tahu. Saudara pasti pernah dengar, saudara, ada cerita saat ini yang lagi viral. Ada seorang pangeran nih yang ganteng gagah, saudara, yang rela kehilangan kedudukan kebangsawanannya dan semua prestasi militernya dan menjadi seorang rakyat biasa, saudara. Karena keputusan yang diambil. Dan keputusan itu diambil dipengaruhi oleh istrinya, saudara ya. Pasti saudara semua tahu siapa itu, Prince Harry Windsor and Meghan Markle, saudara ya. Saya nggak sedang berusaha menjudge someone, saya cuma menyatakan fakta. Wah, ada seorang pangeran, wow, bangsawan keren, dipanggil Royal Highness, saudara. Dia kehilangan semuanya itu, semua prestasinya karena pengaruh istrinya, saudara ya. Dan yang kedua, saudara, dalam firman Tuhan, ada juga seorang laki-laki yang gagah hebat luar biasa. Bahkan dalam kandungan Tuhan sudah memilih dia, bahwa dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa menghancurkan satu kota sendirian, saudara. Siapa namanya? Samson, saudara ya, Simpson. Tetapi siapa yang mengalahkan Simpson, saudara, yang menaklukkan Simpson? Delilah, saudara ya, seorang wanita, saudara, kalau saudara boleh baca di firman Tuhan. Bukan raja-raja Filistin, bukan tentara yang kuat, tapi seorang wanita, Delilah, saudara. Wow, amazing, saudara. Mungkin saudara mikir, kok perempuan kesannya yang negatif-negatif mulu, yang positif dong. Nah, saudara ya, yang nextnya, saudara, juga dalam kebenaran firman Tuhan. Ada seorang wanita buangan, saudara. Jadi mereka adalah jajahan, saudara ya, zaman dahulu orang Israel, saudara. Mereka, kalau saudara buangan, saudara jajahan itu kesannya madesu, masa depan suram. Kok nggak ada masa depan? Tetapi karena dia mengasihi Tuhan, saudara, dia diangkat menjadi seorang ratu yang luar biasa. Dan nggak cuma menjadi ratu, dia menyelamatkan bangsanya, saudara. Siapakah dia? Ratu Esther, saudara ya. Itu juga seorang wanita, saudara. Dan seorang idola saya, saudara, Mother Teresa, saudara ya, yang kelihatannya sangat lemah, saudara. Yang sekarang memang sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi dia mengabdikan kehidupannya kepada orang-orang miskin di India, saudara. Dan walaupun beliau sudah meninggal, saudara, tapi pekerjaannya, saudara, itu sampai saat ini, saudara, ada ratusan center di 90 negara dengan 4.000 suster, saudara ya, yang melayani pekerjaan beliau. Itu luar biasa, saudara. Beliau seorang wanita, saudara. Dan salah satu quote dari Ibu Teresa yang saya sangat suka dikatakan, what can you do to promote world peace? Go home and love your family. Ibu-ibu yang cantik, yang luar biasa, saya mau katakan, what can you do to promote world peace? Go home and love your family, saudara ya. Bagaimana saudara bisa membuat supaya dunia ini menjadi aman dan tentram, saudara? Pulanglah dan kasihilah keluargamu, saudara. Wow, luar biasa ya. Berarti ibu-ibu, para wanita, kita harus tahu bahwa kita ini ternyata luar biasa. Kita ini ajaib, dahsyat, diciptakan oleh Tuhan dengan luar biasa. Jangan ada lagi seorang pun ibu-ibu yang menganggap dirimu rendah. Jangan kau merasa engkau putus asa. Jangan kau merasa engkau kecil.
Ketahuilah engkau tuh biji mata Tuhan, engkau berharga dan engkau punya kekuatan yang luar biasa. Dengan kapasitas dan kemampuan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, ada juga tanggung jawab besar yang kita pegang, saudara. Kalau saudara tahu ya, ada satu slogan mengatakan, with big power comes big responsibility. Yang ketawa tahu itu quote-nya dari film Spider-Man, saudara ya, yang suka nonton Marvel, saudara. Dengan kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar, saudara. Sebab itu ibu-ibu kita juga harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab yang besar, saudara. Sekarang saya punya pertanyaan, saudara ya, slide-nya boleh ditampilkan. Pertanyaannya, ibu-ibu, apa pandangan ibu akan masa depanmu, keluargamu, dan anak-anakmu? What is your vision for yourself, for your family, for your children? Vision itu sangat penting, saudara ya. Visi itu sangat penting. Pandanganmu ke depan. Visi berbicara tentang masa depan, saudara. Sehingga pada hari ini, saya akan, kalau boleh kasih judul sharing hari ini adalah Your Vision Determine Your Future. Visimu menentukan masa depanmu. Karena itu ibu-ibu, kita harus punya visi daripada Tuhan. Dalam Amsal 29 ayat 18a dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu berkata juga tentang masa depan. Saya suka terjemahannya, saudara, dalam bahasa Inggris, dikatakan, where there is no vision. What is vision? Dikatakan, no revelation of God and His word. Kalau tidak ada visi pandangan ke depan yang berbicara tentang pewahyuan daripada Tuhan dan dari firman Tuhan, the people are unrestrained. Orang-orang menjadi liar, saudara ya. Dan juga kalau yang di dalam The Message Bible, di slide selanjutnya dikatakan, if people can see what God is doing, they stumble all over themselves. Jadi saudara, kalau orang itu nggak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan, mereka berputar-putar dan bingung dan nggak tahu hidup ini mesti ngapain. Berapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana. Bahkan mungkin beberapa dari kita kayaknya bingung, nggak ngerti ngapain. Kerjaannya melakukan hal-hal yang sia-sia, nggak berguna, saudara ya. Dan sibuk urusin keluarga orang lain, kepo-kepoin orang lain, saudara. Yang nggak penting, saudara. Kenapa? Karena nggak punya visi. Karena itu visi sangat penting. Pandanganmu akan masa depan, nggak cuma dirimu, tetapi keluargamu dan anak-anakmu itu sangat penting. Visi akan membantu kita menentukan cara kita berpikir, cara kita bertindak. Perkataan kita, semua yang kita kerjakan, everything in our life is determined by our vision. Dan visi juga yang membuat kita itu mampu bertahan dan berharap ketika kesusahan itu menghadang kita, saudara ya. Dalam Lukas 11 ayat 34-35 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Wow, saudara, mata ini berbicara nggak cuma mata yang kita ada saat ini, berbicara juga tentang mata hati kita dan visi pandangan kita. Bahwa pandangan kita, visi kita itu adalah pelita tubuh kita, saudara. Jika mata kita baik, terang seluruh tubuh kita. Tetapi jika mata kita jahat, gelap seluruh tubuh kita, saudara. Mungkin saudara berpikir, oke, baik itu bagaimana, gelap itu bagaimana. Mari kita lihat, saudara ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di Amplified Bible dikatakan, the eye is the lamp of your body. When your eye is clear, terang clear itu berbicara spiritually perceptive, focus on God. Berarti artinya mata yang baik adalah mata yang berfokus kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu terang, saudara. Sehingga your whole body also full of light. Maka seluruh tubuh kita ini akan dipenuhi oleh terang Tuhan. Karena ada pimpinan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, but when it is bad, tapi kalau matamu itu buruk atau jahat, buruk dikatakan spiritually blind, buta rohani, saudara, nggak ada terang firman Tuhan, saudara ya. Your body is also full of darkness, devoid of God's word, artinya nggak ada firman, sehingga makanya gelap. Yang dilihat masa depan suram, waduh saya nggak ada masa depan, saya hancur-hancuran. Itu yang dilihat. Karena itu dikatakan berhati-hatilah, be careful. Therefore the light that is in you is not darkness.
Sehingga saudara nggak bingung, saudara ya. Kita harus tahu bahwa yang diserang oleh iblis selalu menyerang pandangan kita, visi kita. Dia mau mencuri pandangan kita tentang masa depan kita. Tuhan berjanji Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada setiap kita. Tapi kenapa seringkali kita jatuh dikit dan kita jadi bingung, matanya gelap? Kenapa? Karena kita tidak ada kebenaran firman. Karena itu ibu-ibu penting kita berpegang kepada kebenaran firman dan memiliki visi yang daripada Tuhan. Ibu-ibu, biarlah mata hati kita bersih sehingga visi kita benar di mata Tuhan. Tetapi kalaupun saat ini mungkin, ternyata saya nggak ada visi, atau mata saya ini ternyata jahat, nggak baik, gelap. That's a good news. Belum terlambat, ibu-ibu. Tuhan sangat mengasihi engkau berharga. Karena itu engkau saat ini mendengarkan kebenaran firman ini. Dan kebenaran ini biarlah kita lakukan. Kita mau bertobat, minta ampun kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan dengan terangnya akan memberikan kita visi yang baru. Visi yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, ibu-ibu ya. Sekarang saya mau mengajarkan ada beberapa cara kita bisa memperoleh visi daripada Tuhan. Ada 4 cara. Yang pertama, mintalah dengan segenap hati. Ya. Lalu yang kedua, percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan. Dan yang ketiga, ujilah visi yang kita dapat. Dan yang keempat, kerjakanlah visi kita sebaik-baiknya. Yang pertama, minta dengan segenap hati artinya apa? Bahwa kita tuh tetap berdoa terus minta sama Tuhan, tidak henti-hentinya. Jangan cuma pernah doa minta visi, pernah dulu masih muda 10 tahun yang lalu. Ya jangan saudara, minta terus sama Tuhan. Tuhan berikan visi yang makin hari makin baik ya saudara. Lalu juga yang kedua saudara, kalau engkau percaya engkau menerimanya saudara, engkau mulai buat visi, tulis pandanganmu tentang masa depanmu, tentang keluargamu, tentang anak-anakmu saudara ya. Setelah engkau menulisnya, yang ketiga, diuji. Sangat penting, saudara ya. Kita harus menguji visi itu. Bagaimana kita tahu bahwa visi itu benar atau salah? Dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita, saudara, penuntun. Kalau visi Anda itu seturut kebenaran firman Tuhan, berarti itu adalah visi yang benar. Tapi kalau visinya itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan, berarti itu visi yang salah. Saya kasih contoh yang ekstrim. Kalau saya lalu berdoa, saya berpikir menulis, saya dan keluarga akan menjadi bandar narkoba terbesar se-Amerika. Wah, itu udah pasti visi salah, saudara. Karena apa? Itu dosa, nggak sesuai kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Atau nanti keluarga saya akan menjadi pencuri semua. Itu udah pasti sesat, saudara. Udah nggak benar, saudara. Tapi visi yang benar itu yang sesuai kebenaran firman Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, saudara ya. Dan juga yang keempat, setelah engkau sudah cek, benar ini visi daripada Tuhan. Dan setelah kau tahu, ini Tuhan berikan, kita harus melakukannya, saudara. Dilakukan terus-menerus sebaik-baiknya. Karena visi, mimpi apapun yang kau sudah engkau tulis, tapi kalau engkau nggak kerjakan, itu hanyalah menjadi sebuah mimpi, saudara. Tidak akan ada perubahan dalam hidupmu. Karena itu kita harus cari, temukan, kita uji, dan kita kerjakan, saudara ya. Lalu selanjutnya mungkin saudara nanya, oke, mungkin yang ngomong ini ngomong ngajarin visi-visi, tapi yang ngomong jadi punya visi nggak, gitu kan? Nah, sekarang saya mau share, saudara ya, ini visi keluarga kami, visi keluarga Rainier, saudara, secara umum ya, saudara, bahwa keluarga kami visinya menjadi keluarga yang dikenan oleh Tuhan, diberkati dalam segala aspek, dan menjadi berkat bagi banyak bangsa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Jadi kami mau memulainya semuanya biarlah keluarga kami, nggak cuma saya, nggak cuma suami. Saya, suami, dan anak-anak kami semua ini menjadi keluarga yang dikenan oleh Tuhan. Nah, juga menjadi orang yang, karena ketika kita dikenan oleh Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan, saudara, di dalam segala aspek. Dan setelah kita menjadi berkat, saudara, kita diberkati, kita akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa, saudara ya. Itu visi gereja kita, saudara ya, yaitu influence, mempengaruhi menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Sehingga pada akhirnya yang dipermuliakan adalah nama Tuhan, saudara. Dan apa sekarang langkahnya, gitu, saudara? Oke, punya visi, lalu bagaimana sih
caranya melakukan visi. Yang kami lakukan, saudara, tahun ini kami mempunyai komitmen membaca firman Tuhan Alkitab selama kami mau menyelesaikan selama 1 tahun bersama dengan keluarga kami. Jadi suami saya, dan anak-anak saya. Kami semua setiap hari membaca firman Tuhan, itu kita membacanya bersama, fokus, dan bersuara. Jadi mungkin pasal pertama suami yang baca, pasal kedua saya baca, pasal ketiga anak saya yang besar yang baca, dan yang keempat anak saya yang paling kecil, saudara, umurnya baru 6,5 tahun. Tetapi kita sudah mulai mengajarkan dia pun untuk membaca firman Tuhan walaupun cuma 10 ayat, saudara. Tetapi ketika kita baca semuanya, dia harus tetap ada di situ dan mendengarkan. Itu sangat penting, saudara, karena tadi kita tahu, saudara, ya, bahwa kalau kita mau rumah kita dibangun dalam dasar yang benar, itu firman Tuhan. Tadi dikatakan kalau kita mau punya visi pandangan mata yang baik, yang terang, itu adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, Bapak, Ibu, saudara semua, terutama ibu-ibu yang cantik dan luar biasa, mari kita mau temukan apa visi kita. Kalau saudara sudah punya, kerjakan. Yang belum, good news, minta, saudara. Tuhan itu Tuhan baik, Tuhan pasti memberikan kepada kita yang meminta, dan mari kita uji dan kita kerjakan, saudara, ya. Lalu mungkin pertanyaan yang timbul selanjutnya, mengapa kita perlu punya visi? Slide-nya boleh ditampilkan. Mengapa sih visi itu penting? Saudara, mengapa visi itu penting? Karena sadar tidak sadar, saudara, suka tidak suka, setiap hari kita ini, saudara, berperang dengan dunia ini. Terutama apa? Dalam mempengaruhi anak-anak kita, saudara. Dunia berbicara tentang internet, online, game, sosial media, Instagram, Snapchat, TikTok, Roblox, YouTube, masih banyak yang lainnya, saudara. Saudara, kita mungkin berpikir, oh, anak saya baik, Bu, anak saya di rumah saja, nggak keluar-keluar, nggak ikut pergaulan buruk. Tetapi sadarkah, saudara, ketika anak kita ada di depan layar, ketika mereka bermain game atau mereka browsing internet online, mereka sedang mengizinkan dirinya dipengaruhi oleh berjuta-juta hal dan berjuta-juta manusia dari berbagai latar belakang yang kebanyakan tidak baik, tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena itu, sangat penting untuk kita para orang tua ini harus tahu siapa yang di-follow sama anak kita, siapa yang diikuti oleh anak kita, gaya hidupnya seperti apa, dan apakah gaya hidup orang-orang yang di-follow ini sejalan dengan visi yang kita punya, visi keluarga kita. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya mau lemparkan kepada ibu-ibu semua yang cantik. Boleh next slide? Pertanyaannya, ibu-ibu, bapak, saudara semua, bagaimana keadaan anak-anak kita saat ini? Apakah anak-anak kita mengenal kebenaran? Apakah mereka menghidupi iman mereka? Siapa yang mereka ikuti? Siapa yang mereka follow? Siapa yang mempengaruhi hidup mereka? Sangat penting, saudara. Kita harus tahu, saudara. Kita harus kepo, saudara. Kan kalau orang nggak suka kata kepo, seringkali orang keponya salah, saudara, ya. Mereka keponya itu kepo yang nggak seharusnya kepo, rumah tangga orang lain, tapi rumah tangganya sendiri nggak dikepo. Itu salah, saudara. Justru kita harus kepo, harus mau tahu. Kenapa anak-anak kita itu adalah titipan Tuhan untuk kita. Kita ini wakil Allah, kita lah yang harus mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lah yang harus mengajar mereka tentang iman kepada Tuhan. Saudara, kalau yang di-follow, mungkin bingung apa follow? Follow itu yang diikutin, ya Bapak Ibu. Kalau anak-anak sekarang sukanya kan ngikutin ini, artis inilah, politician ini, siapapun yang mereka follow. Kalau yang di-follow itu orangnya suka ngomong jorok, ngomong kasar, jangan kaget, saudara. Anak Anda pasti akan ngomong kotor dan jorok. Kalau yang di-follow itu yang support LGBTQ, lesbian, gay, transgender, queer, saudara, ya. Jadi yang di-follow itu orang yang ngaku yang gay, saudara, yang mengikuti hal-hal seperti itu. Jangan kaget kalau nantinya anak Anda pun akan menjadi seperti itu, saudara. Kalau yang di-follow orangnya yang, oh saya free sex, agree sex before marriage, sebelum kawin, sudah kawin, cerai, pokoknya kumpul kebo, hidupnya nggak karuan, saudara. Jangan kaget kalau anak kita pun akan seperti itu, saudara. Atau kalau yang di-follow suka pakai bajunya seksi-seksi, saudara, yang terbuka, yang tidak tahu nilai harga dirinya, tidak di-value. Jangan kaget kalau anak kita pun akan nantinya seperti itu. Atau kalau anak kita laki-laki,
akan mencari calon pasangan hidupnya pun akan seperti wanita yang gayanya seperti itu, yang nilainya seperti itu. Karena itu sangat penting kita ibu-ibu harus mau tahu akan anak-anak kita, keluarga kita itu tanggung jawabmu dan tanggung jawabku. Keluarga saya tanggung jawab saya, keluarga ibu-ibu tanggung jawab ibu. Bukan tanggung jawabnya Pastor Yongki, bukan tanggung jawabnya Tuhan. Tanggung jawab Anda sudah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Seringkali kita mengerti tentang pengaruh, tapi banyak yang nggak sadar akan konsekuensinya, dan yang banyak yang tidak mengajarkannya. Kami, saudara, anak kami yang paling kecil baru 6 tahun, hampir 7 tahun. Tapi kami sudah mengajarkan kepada anak kami tentang adultery, kekudusan. Kami sudah mengajarkan anak kami tentang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Perintah Allah yang ketiga. Mereka bisa hafal itu semua 10 perintah Allah, saudara ya. Jadi nanti mereka bisa cerita, mama, itu temanku yang ini kok sukanya ngomong, OMG, permisi bicara, oh my God, OMG seperti itu, saudara ya. Dia tahu, dia mengerti itu salah, saudara. Lalu kalau misalnya mereka melihat TV, apa tiba-tiba ada gambar-gambar, mereka akan tutup mata, itu dosa. Mereka bisa berkata seperti itu. Saudara, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu early, terlalu cepat. Kita ini harus mengajarkan anak-anak kita. Kalau enggak, dunia yang akan mengajarkan mereka, saudara. Saudara, berbicara tentang kedekatan, berbicara tentang pengaruh, itu tidak berbicara tentang kedekatan fisik. Sangat banyak orang tua yang dekat sama anaknya, tinggal serumah, tapi nggak punya komunikasi. Komunikasinya cuma di atas aja, saudara. Mereka nggak punya kedekatan secara hati dan kedekatan secara pikiran. Kedekatan berbicara kedekatan hati dan pikiran. Kenapa mereka, orang-orang yang dari jauh di luar sana, hanya melalui internet, melalui layar TV, mereka bisa agreeing dengan mereka, setuju dengan mereka. Kenapa? Hatinya cocok, saudara. Kenapa? Firman Tuhan berkata, apa yang kita sembah, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi makin serupa seperti Tuhan. Kalau anak-anak kita menyembah game-game itu yang violence, yang melakukan hal-hal yang nggak benar, ya mereka akan seperti itu, saudara. Kalau mereka mengikutinya seperti itu kan kasihan, saudara. Saya bersama suami kami pelayanan Sunday School, kami sangat kasihan melihat generasi-generasi sekarang, saudara. Belum terlambat, Tuhan itu ajaib, maha kuasa. Saat ini juga kalau kita bertobat, kita berbalik, kita doakan anak kita, saudara. Kami percaya ada perubahan yang bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Tidak ada kata terlambat, saudara. Pertanyaannya seringkali mau atau tidak mau, saudara, kita melakukannya. Dan karena itu visi sangat penting, sehingga kita bisa menyaring, saudara, kalau anak kita follow orang ini, apakah nilai-nilai diajarkan yang dikatakan orang ini sesuai dengan visi yang kita punya? Kalau iya, go ahead. Kalau enggak, no way. Saudara boleh tanya sama anak kami. Anak kami ini sudah beberapa bulan kami time out, saudara. Nggak boleh nonton YouTube, saudara. Nggak bisa nonton YouTube, saudara. Dan mereka, puji Tuhan, mereka jujur, mereka nggak sembunyi-sembunyi nonton. Mereka nanya dan izin, saudara. Itu karena apa? Kami percaya itu kemurahan Tuhan, saudara. Dan karena juga kami sangat strict. Karena kami tahu ini sangat penting. Anak-anak kita is the next generation, saudara. Biarlah kita punya kedekatan hati dan kedekatan pikiran melalui doa. Saya sangat suka pernyataan Pastor Yongki yang selalu mengatakan orang yang berdoa bersama itu punya keintiman, saudara. Pasti nanti hatinya dan pikirannya dekat. Ajaklah anak-anak kita berdoa, saudara. Saudara, saya mau ajak kita sekarang membaca, saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Ini berbicara tentang seorang ibu yang luar biasa, saudara, dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Ini adalah ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Imannya Timotius yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis. Dari neneknya Louis, saudara. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Oh, berarti ternyata, saudara, iman itu bisa diturunkan. Iman itu bisa diberikan kepada anak-anak kita. Kita bisa mempengaruhi anak-anak kita. Dan kalau saudara baca di ayat ini, yang menurunkan imannya itu nenek dan ibu, saudara ya. Bukan bapaknya, bukan kakeknya. Jadi bukan alasan kalau suami saya nggak fungsi. Harusnya kan bapak ini yang fungsi. Harusnya kan kakek. No, saudara. Ini ayat luar biasa.
seorang nenek, mungkin kau berkata, saya cuma nenek, gimana? Bisa. Buktinya nenek Louis bisa menurunkan imannya kepada cucunya Timotius. Buktinya apa? Ibunya, Ibu Eunike menurunkan imannya kepada anaknya Timotius. Timotius dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, karena itu nggak ada alasan kita nggak bisa bilang, oh nggak bisa, nggak mampu. Kenapa? Kita tahu, kita wanita tadi kan kita bilang, kita tuh wanita luar biasa. Di dalam kita ada kapasitas yang dahsyat luar biasa yang Tuhan berikan. Kita bisa mempengaruhi. Ingatlah rumah tangga kita, anak-anak kita perlu peran ibu-ibu yang punya visi yang daripada Tuhan, ibu-ibu yang cintakan Tuhan. Mungkin ibu-ibu berkata, itu firman Tuhan, itu 2000 tahun yang lalu. Lah yang sekarang yang relevan ada, saudara. Saksi iman kita, saudara ya, seorang tokoh iman yang luar biasa, seorang ibu yang namanya juga sama, Ibu Eunike, saudara. Ibu Eunike adalah ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, saudara ya. Suaminya pergi meninggalkan berselingkuh dengan wanita lain. Padahal Ibu Eunike punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Tetapi Ibu Eunike, dia cinta Tuhan, dia punya visi yang daripada Tuhan, dia memandang jauh ke depan. Dia tidak menghina suaminya, dia tidak menjelek-jelekan suaminya, dia enggak jelek-jelekan suaminya kepada anak-anaknya. Justru dia mengajarkan anak-anaknya untuk tetap mengasihi ayahnya, menghormati ayahnya. Dan puji Tuhan, oleh mujizat Tuhan, 4 tahun kemudian suaminya pulang, saudara ya, dan bertobat dan diterima dengan lapang hati oleh Ibu Eunike. Dan melalui visi dari Ibu Eunike, keluarganya dipulihkan. Dan sekarang keadaannya jauh lebih baik daripada keadaannya yang sebelumnya, saudara. Ibu Eunike bersama suami dan anak-anaknya semua sukses. Suaminya pelayanannya berhasil. Dan Ibu Eunike sangat dikasih dan dihormati oleh suami dan anak-anaknya. Salah satu perkataan beliau yang saya ingat, saudara, dia selalu berkata, siapa yang mau membayar harganya yang akan memakan menuai hasilnya, saudara. Itu yang selalu saya pegang. Ya, ibu-ibu memang kadang susah hidup ini ya, banyak tantangan, tetapi kalau engkau mau bayar harga dan kita tahu kita nggak sendiri, ada Allah Roh Kudus yang menyertai kita, percayalah, pasti hasilnya akhirnya itu baik. Percayalah, saudara ya. Dan kalau saudara nanya, siapa Ibu Eunike? Saya kan nggak kenal. Nggak mungkin saudara nggak kenal ya. Karena Ibu Eunike Erni Chandrawati adalah Ibu Gembala kita sendiri, Ibu Yongki, yang biasa kita panggil Ibu Yongki. Ya, mari kita mau beri tepuk tangan yang luar biasa buat Ibu Yongki. Wanita berhati emas yang luar biasa. Biarlah teladan beliau, saudara, kita ikuti, saudara ya, nggak usah ikut yang lain-lain yang aneh-aneh. Marilah kita ikuti teladan Ibu Yongki, saudara. Miliki visi yang benar dari Tuhan. Percayalah masa depanmu adalah masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih.